Dijelaskan pada awal film, para ilmuwan telah menyelidiki jenis rabies baru yang berbahaya yang dikenal sebagai penyakit anjing gila. Mereka mengumumkan kasus pertama pada manusia, dan penyakit itu menyebar dengan begitu cepat. Jenis ini membuat orang menjadi sangat agresif, tidak peka terhadap rasa sakit, dan juga gelisah. Virus itu dapat mengubah korban dalam waktu 90 detik. Tak lama kemudian, lebih dari 9 juta orang terinfeksi, dan wabah itu menyebar lebih cepat daripada yang dapat dibendung. Di Amerika Utara, operator 911 diinstruksikan untuk tidak mendekati orang yang terinfeksi karena mereka dijelaskan bersikap kasar dan berbahaya. Wabah itu menjadi tidak terkendali, dan bahkan Gedung Putih pun tidak aman. Presiden harus pindah, dan masyarakat menjadi kacau dengan banyak orang yang meninggal. Beberapa personel medis dan militer yang tersisa mencari pasien nol dengan putus asa, berharap dapat menciptakan penawarnya. Pada saat itu, pria bernama Morgan terbangun dari mimpi buruk dan dipanggil kembali untuk bekerja. Dia dan timnya bersembunyi di bawah tanah dalam silo nuklir, bekerja untuk menemukan obatnya. Tentara yang terluka dibawa masuk, dan seorang yang terinfeksi dibawa ke laboratorium untuk diobservasi. Orang ini dirantai dan diamankan dengan begitu erat. Kolonel memberitahu Dr. Rose bahwa mereka telah menangkap 2 orang yang terinfeksi tetapi kehilangan 5 orang dalam prosesnya. Morgan menyarankan untuk menamai pasien tersebut Joe Cocker, sesuai dengan nama artis yang musiknya akan mereka putar. Morgan adalah satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengan yang terinfeksi karena dia pernah digigit sebelumnya tetapi belum berubah. Pasien tersebut mengungkapkan bahwa dia terinfeksi sekitar bulan Oktober selama Halloween di Minnesota. Dr. Rose menyadari hal ini menjadikannya salah satu kasus paling awal yang pernah mereka ajak bicara. Pasien tersebut menyebutkan ada 250 orang yang terinfeksi dalam kelompoknya ketika mereka diserang. Morgan meyakinkannya bahwa mereka mencoba membantunya kembali normal dan memulihkan dunia yang normal. Orang yang terinfeksi kini telah tenang, tetapi ketika kolonel berbicara dari luar, hal itu ternyata dapat membuat pasien menjadi agresif lagi. Morgan harus keluar dan memperingatkan sang kolonel karena telah merusak kemajuannya. Sang kolonel menyuruh Morgan untuk kembali ke dalam dan menenangkan pasien, tetapi ketika Morgan tidak merespons, sang kolonel menembak pasien tersebut. Morgan yang frustrasi, menendang apapun yang terlihat. Dr. Rose menghadapi sang kolonel, mengancam akan mencopotnya dari jabatannya jika ia bertindak seperti itu lagi di labnya. Dr. Rose mengikuti Morgan ke kamar kecil untuk menenangkannya. Ia mengungkapkan kelelahannya dan mimpi buruk yang berulang tentang kegagalannya menyelamatkan istrinya. Ia juga menyebutkan bahwa pasien yang terbunuh adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, hampir seperti pasukan. Dr. Rose memeriksa denyut nadinya sambil menceritakan bahwa ia dan pacarnya tidak suka mengucapkan selamat tinggal karena terasa terlalu permanen. Ketika Dr. Rose meyakinkannya, mereka akhirnya terlarut dalam momen yang begitu intim. Dan ketika Dr. Rose muncul, sang kolonel menanyainya tentang keterlibatannya dengan seseorang yang telah digigit. Ia menyadari bahwa sang kolonel cemburu dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan memilihnya bahkan jika ia adalah orang terakhir di muka bumi. Kolonel itu kemudian menyebutkan keyakinannya bahwa ketika menghadapi teroris, ia harus melenyapkan wanita terlebih dahulu karena mereka tidak bisa dapat dipercaya. Dr. Rose kemudian membalas bahwa wanita seringkali harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri, yang mana hal ini menurutnya membuat mereka lebih pintar dan lebih berbahaya. Morgan membawa suntikan obat kepada istrinya bernama Janet, yang termasuk di antara yang terinfeksi. Dia membuangnya dengan agresif dan mengatakan bahwa dia terkadang melakukannya sambil mendengar musik. Sementara itu, orang terinfeksi kedua yang dibawa ke lab berhasil melepaskan diri saat mereka mencoba merantainya. Dr. Junior Scouter berlari masuk dengan alat kejut, tetapi orang yang terinfeksi malah menggigitnya. Morgan dan sang kolonel bergegas masuk untuk menyelamatkan Scouter, sementara personel militer lainnya menahan orang yang terinfeksi. Dr. Rose dengan cepat mengikat torniket di atas gigitan Scouter untuk menghentikan penyebaran virus. Hingga kemudian mereka segera membawanya ke ruang gawat darurat, di mana dia memohon kepada Morgan untuk tidak membiarkannya berputar, dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup seperti itu. Dr. Rose kemudian mengamputasi tangannya yang digigit tepat sebelum tanda ke-92. Scouter tampak baik-baik saja dan bahkan melontarkan lelucon, tetapi tiba-tiba, ia mulai kejang-kejang secara agresif, seperti orang yang telah terinfeksi. Mereka tidak dapat mengendalikannya, jadi sang kolonel pun tak ada pilihan selain mengeksekusinya, mengatakan bahwa itulah yang diinginkan oleh Scouter. Sang kolonel kemudian mempertanyakan nilai penelitian Dr. Rose yang dianggapnya gagal menyelamatkan Scouter. Semua orang hancur oleh kematiannya, termasuk sang kolonel. Kemudian, Dr. Rose dan Morgan mengunjungi makam Scouter untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya atas namanya. Morgan mengalami kilas balik kehidupannya bersama istrinya sebelum wabah, yang menghantuinya
hidupnya saat ia mencoba tidur. Keesokan harinya, Morgan memutar musik dan pergi untuk menginterogasi orang yang terinfeksi yang telah menggigit skooter. Ia memperingatkan orang yang terinfeksi bahwa ia dapat menggunakan musik sebagai penyiksaan karena sistem pendengaran mereka yang berubah tidak dapat selaras, membuat musik menjadi tidak tertahankan. Morgan bertanya dari mana asalnya, kapan ia berubah, dan siapa yang menggigitnya. Orang yang terinfeksi mengungkapkan bahwa ia berasal dari Minnesota dan telah berubah pada bulan Oktober setelah digigit oleh istrinya. Ketika Morgan bertanya apakah dia mengenal pasien 0, orang yang terinfeksi itu mengejeknya, mengatakan bahwa musik tidak akan menyelamatkannya, sama seperti musik tidak menyelamatkan temannya. Karena frustrasi, Morgan mengancamnya dengan pistol, tetapi Dr. Rose turun tangan dan menenangkannya. Kemudian, Dr. Rose dan Morgan melaporkan kepada militer bahwa pasien yang terinfeksi telah meninggal pada bulan Oktober, menjadikannya sebagai salah satu kasus paling awal. Mereka menyarankan untuk memperluas pencarian di area tersebut, dengan harapan menemukan pasien 0. Jenderal bertanya apakah mereka dapat mempercayai apapun yang dikatakan pasien yang terinfeksi. Dr. Rose menjelaskan bahwa pasien yang terinfeksi sebagian besar bersikap kasar dan tidak dapat mengendalikan kata-kata mereka untuk menipu. Kolonel tidak setuju untuk kembali keluar, dengan alasan bahwa mereka telah kehilangan terlalu banyak orang. Namun, Dr. Rose dan Morgan bersikeras bahwa pasien yang terinfeksi menjadi lebih pintar, bergerak dalam kelompok, dan akan segera menemukan mereka, seperti di Vegas. Jenderal kemudian memerintahkan kolonel untuk mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan penyisiran bersih. Morgan pergi untuk memberikan suntikan kepada Janet dan teringat ketika mereka berada di toko mereka. Dia telah berbicara kepadanya tentang memiliki bayi, tetapi Janet mengingatkannya untuk tetap pada rencana mereka untuk menabung cukup uang untuk ibu pengganti. Janet kemudian bertanya tentang suara tembakan yang didengarnya. Morgan mengatakan segalanya menjadi rumit, dan Janet bertanya apakah itu juga rumit dengan dokter, karena dia bisa merasakan sesuatu. Morgan meyakinkannya bahwa dia adalah segalanya baginya, tetapi Janet tidak setuju, menyuruhnya untuk membiarkannya kembali ke jalan-jalan di mana dia dapat merasa bebas. Morgan mendesaknya untuk tidak menyerah, berjanji bahwa mereka hampir menemukan penawarnya, dan Janet akan normal kembali. Janet mengingat saat mereka menghindari mengucapkan selamat tinggal dengan menggunakan ritual alfabet mereka. Suratnya adalah TATRs, dan dia berkata, "Kamu membuatku begitu bahagia sehingga aku tidak dapat mengingat kapan terakhir kali aku meneteskan air mata." Dia menyadari betapa dia merindukan bisa menangis. Selanjutnya, Dr. Rose memberi Morgan dosis hariannya dan mengakui mereka belum mengetahui mengapa dia kebal terhadap virus tersebut. Dia mengatakan penelitian mereka tidak menghasilkan obat dan menyarankan mungkin sudah waktunya untuk melupakannya. Morgan yang marah, mengatakan kepadanya bahwa bukan haknya untuk mengatakan itu saat Janet masih hidup. Dr. Rose kemudian menemukan bahwa dia hamil setelah melakukan tes di kamar kecil. Sementara itu, Morgan teringat kembali saat dia dan Janet diserang oleh orang yang terinfeksi dalam perjalanan pulang dari toko. Morgan pun terbangun dari kilas balik itu, hingga terengah-engah. Sementara itu, sang kolonel berada di krematorium bersama 2 tentara lainnya, menghitung korban tewas dan memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah dikremasi. Tiba-tiba, salah satu jenazah mencengkeram seorang tentara dan menggigit lehernya. Kolonel dan tentara lainnya melawan, tetapi orang yang terinfeksi menyerang, melukai tentara lainnya. Kolonel bermaksud menembak, tetapi Morgan berlari masuk, mencengkeram leher orang yang terinfeksi, dan memberitahu kolonel bahwa dia ingin berbicara dengan seseorang yang mengerti. Orang yang terinfeksi menyerah, dan mereka membawanya ke laboratorium, merantainya ke kursi. Kolonel melotot marah padanya. Morgan memutar musik, tetapi tidak memengaruhi orang yang terinfeksi seperti yang lain. Sebaliknya, ia dengan tenang mengeluarkan sebatang rokok untuk santai sejenak. Dr. Rose menemukan kartu identitas Universitas Minneapolis pada dirinya, yang mengidentifikasinya sebagai Profesor Michael Jansen. Morgan mendekati profesor tersebut, yang mengatakan bahwa dia ingin melihat apakah benar-benar ada orang normal yang dapat berbicara dan memahami bahasa mereka, seperti yang telah dia dengar tentang Morgan. Ketika Morgan bertanya apakah dia mengingat hidupnya sebagai manusia, profesor tersebut mengatakan bahwa dia mengingatnya, lalu bertanya mata pelajaran apa yang diajarkan Morgan, yang menunjukkan bahwa dia tahu sedikit tentang hidupnya. Morgan menjawab bahwa dia mengajar biologi. Morgan kemudian bertanya mengapa musik tidak memengaruhinya seperti yang lain. Profesor tersebut menjelaskan bahwa yang terinfeksi, seperti manusia, memiliki perbedaan individu. Dia mengklaim bahwa mereka adalah spesies yang lebih berevolusi daripada manusia, memakan mereka untuk bertahan hidup seperti yang dilakukan manusia terhadap hewan. Morgan kemudian bertanya bagaimana ia bisa terinfeksi. Profesor itu menceritakan hari ketika ia mengajar filsafat ketika ia menerima telepon dari istrinya, yang memperingatkannya tentang wabah di kota dan mendesaknya untuk pulang. Namun malang,
Saat ia keluar dari kelas untuk menerima telepon, ruangan itu diserang oleh yang terinfeksi. Ia mencoba melarikan diri, tetapi satu orang menangkapnya dan menggigitnya. Ia menggambarkan rasa sakit itu seolah-olah setiap saraf di tubuhnya dipotong dengan pecahan kaca dan disiram cuka. Meskipun kesakitan, ia bergegas pulang dengan keluarganya yang masih ada dalam pikirannya. Ketika istrinya memeluknya, ia berjuang untuk mengendalikan diri. Tetapi ketika istrinya melihat lukanya dan menjadi takut, ia kehilangan kendali dan melukainya, tidak dapat menahan diri, yang kemudian menyebabkan kematiannya. Malangnya, ketika putrinya juga memanggilnya, ia malah secara tragis juga melukainya. Profesor tersebut mengklaim bahwa orang yang terinfeksi berada di puncak skala evolusi dengan otak yang ditingkatkan dan bebas dari keterbatasan manusia. Ketika Morgan bertanya tentang pasien 0, profesor tersebut menyatakan bahwa kemarahan dalam benak setiap manusia, yang dipicu oleh kemarahan terhadap pemerintah, telah membangkitkan virus yang tidak aktif. Hal ini membuat Morgan marah, yang kemudian meninju sang profesor. Sang profesor hanya tersenyum, mengatakan bahwa mereka berdua sama saja. Dr. Rose memperingatkan Morgan agar tidak membiarkan sang profesor memengaruhi pikirannya. Ketika Morgan kembali, ia mengambil sebatang rokok dari saku sang profesor, yang kemudian dinyalakan oleh sang profesor untuknya. Sang profesor kemudian bertanya tentang istri Morgan. Ketika Morgan menyebutkan bahwa istrinya terinfeksi, sang profesor menduga bahwa itulah sebabnya ia sangat ingin menemukan obatnya. Ia mengklaim bahwa obat itu adalah obatnya, yang dikirim untuk menghapus penyakit yang disebut kemanusiaan. Sang profesor melihat Morgan meminum obatnya dan menyebutkan sakit kepalanya, yang disebutnya sebagai tanda kemarahan dalam dirinya, yang mendambakan kebebasan. Morgan menepisnya sebagai manipulasi, dengan mencatat bahwa sang profesor membuat asumsi berdasarkan bekas luka cincin kawinnya dan obatnya. Mengingat komentar sang profesor tentang tidak punya banyak waktu, Morgan meminta detektor frekuensi untuk memeriksa apakah sang profesor berkomunikasi dengan orang lain di luar. Karena tidak menemukan apapun pada dirinya, ia mengalihkan perhatiannya ke orang yang terinfeksi lainnya di laboratorium. Morgan menghadapi orang yang terinfeksi terakhir dari Minnesota, menuduhnya ingin ditangkap karena suatu alasan. Orang yang terinfeksi itu mulai membenturkan kepalanya ke dinding, mencoba bunuh diri. Morgan segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka kandang itu. Dengan menggunakan detektor, Morgan menemukan sinyal dan menemukan jahitan di perut yang terinfeksi. Dia membedahnya, memperlihatkan pelacak, yang dia hancurkan sebelum membawa potongan-potongan itu ke jenderal. Sementara itu, sang kolonel menerima telepon bahwa lebih banyak kantong mayat akan datang, yang mendorong sang jenderal untuk memerintahkan penguncian. Di ruang utama, orang-orang melihat orang-orang yang terinfeksi memasuki gedung melalui atap. Beberapa menyusup ke ruang kendali untuk menerobos gedung dan membiarkan yang lain masuk. Kekacauan meletus saat orang-orang yang terinfeksi menyerang semua orang. Morgan bergegas mencari Janet, sementara orang-orang yang terinfeksi menyerbu kantor sang jenderal. Dr. Rose, sang kolonel, dan sang jenderal melarikan diri ke tempat yang aman, tetapi sang kolonel menembak sang jenderal dengan menggunakan dia sebagai umpan untuk melarikan diri. Dr. Rose bersikeras untuk mengambil sampel labnya, tetapi sang kolonel menolak, yang menyebabkan pergumulan di mana dia akhirnya menembaknya. Morgan menemukan Janet, menenangkannya, dan membawanya bersamanya. Dr. Rose bergabung dengan mereka tetapi ragu-ragu untuk membawa Janet sendirian, takut dia bisa berubah kapan saja. Morgan memohon padanya, dan dia dengan enggan setuju. Bersama-sama, mereka menuju ke lab untuk mengumpulkan sampel Dr. Rose. Setelah Dr. Rose mengemas sampelnya, salah satu tentara yang digigit tiba-tiba terbangun. Morgan segera memukulnya dengan kapak, dan mereka bergegas pergi. Setiap pintu keluar dipenuhi orang yang terinfeksi, jadi Dr. Rose menuntun mereka melalui sebuah lubang di atap. Saat mereka merangkak melintasi bagian atas gedung, sepotong logam jatuh, menarik perhatian orang yang terinfeksi. Seekor tikus percobaan yang telah melarikan diri sebelumnya berlari ke arah Dr. Rose dan siap menyerang, tetapi Janet menangkap dan menghabisinya. Tepat saat itu, orang yang terinfeksi mencengkeram kaki Morgan, dan dia berjuang untuk membebaskan diri. Sebagian langit-langit runtuh, membuatnya tergantung di tepinya. Dr. Rose menariknya ke atas, dan mereka mencapai bagian atas gedung. Sementara itu, orang yang terinfeksi membebaskan profesor yang mengejar Morgan dan kedua wanita itu. Dia menyerang, mengklaim Morgan adalah ancaman bagi kaum mereka. Janet membantu melawannya, tetapi profesor itu melemparkannya ke tanah. Morgan mendorong profesor itu ke sebuah medali runcing, melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Profesor itu memanggil bala bantuan, dan lebih banyak orang yang terinfeksi bergegas ke arah mereka. Janet tetap tinggal untuk memberi mereka waktu. Meskipun Morgan memohon, dia bersikeras agar dia menyelamatkan bayi itu,
setelah menyadari bahwa Dr. Rose yang sedang hamil. Dia mengucapkan selamat tinggal dan mengunci pintu di belakangnya. Dr. Rose dan Morgan berhasil keluar, melihat orang-orang yang terinfeksi masuk ke dalam gedung. Mereka diam-diam mendekati sepeda Morgan, dan saat mereka pergi, Dr. Rose khawatir mereka tidak akan selamat. Namun Morgan meyakinkannya, dengan mengatakan mereka akan menemukan tempat yang lebih baik, karena manusia harus selalu berjuang untuk apa yang kini tersisa. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu wow.